Baik, selamat bertemu kembali dalam kuliah Perdagangan Internasional pertemuan ke-10. Pertemuan ke-10 ini kita akan membahas tentang economic integration atau integrasi ekonomi. Ya adalah integrasi beberapa negara dalam satu kawasan. Indonesia juga salah satu bagian dari kebijakan dalam upaya meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi di kawasan. Sebagai contoh, kita Indonesia adalah bagian dari ASEAN. ASEAN sudah masuk ke fase masyarakat ekonomi ASEAN yang sebelumnya adalah AFTA. Di level regional lebih luas lagi, kita adalah bagian dari APEC. Kemudian di lebih yang luas lagi, kita adalah bagian dari WTO. Itu adalah contoh-contoh dalam konsep integrasi ekonomi. Khusus untuk kuliah sekarang, kita akan bahas tentang persekutuan pabean atau customs union. Memang Indonesia tidak menganut pola ini, tapi customs union itu dapat menjelaskan fenomena secara teori, karena AFTA itu berbeda dengan CU. Oleh karena itu banyak buku-buku yang bahas tentang customs union dan juga kawasan perdagangan bebas. Ini kawasan ya, bukan negara, ini kawasan. Indonesia itu mungkin Anda kenal, ada Batam ya, free trade zone. Pemerintah Indonesia membuat suatu kawasan yang dikatakan mengurangi hambatan-hambatan perdagangan dalam upaya memudahkan industri mengolah bahan bakunya tanpa tarif impor, dan demikian outputnya dihasilkannya menggunakan biaya bahan baku murah sehingga harga jual di pasar internasional juga lebih murah, dapat bersaing dengan produk-produk yang sejenis dari negara lain. Itu adalah kawasan perdagangan bebas. Ada beberapa jenis tingkatan atau stage atau hierarki yang kita kenal. Pertama adalah PTA atau Preferential Trade Arrangements. Kedua adalah FTA, Free Trade Area. Tiga adalah CU, Customs Union. Keempat adalah Common Market. Kelima adalah Economic Union. Ini ekonomi ya, kalau ditambahkan dengan politik, maka yang paling tinggi, the highest stage adalah Political Union. Jadi, beberapa negara mengikat menjadi suatu kawasan dengan politik yang sama. Contoh adalah EU. EU adalah dikatakan Political Union. Bahkan EU sudah memiliki satu mata uang, yaitu euro. Baik, itu adalah tingkatan-tingkatan integrasi ekonomi. Kita coba bahas konsep definisi dari masing-masing tingkatan tersebut. Pertama adalah PTA atau PTA, Preferential Trade Arrangement. Dalam konteks ini, negara bersepakat menurunkan hambatan perdagangan. Nah, kemarin pertemuan 2 kali yang lalu kita sudah membahas jenis-jenis hambatan yang sering digunakan oleh satu negara untuk menghambat masuknya barang impor. Ada 2 jenis, tarif dan non-tarif barriers
atau NTBS atau NTMS. Nah, dengan PTE sepakat negara tersebut menurunkan hambatan perdagangan, tentunya di antara mereka, dan membedakan pelakuan kepada anggota. Jadi PTA itu adalah negara anggota sepakat menurunkan hambatan perdagangan, tapi kebijakan terhadap luar negerinya, maksudnya kebijakan perdagangan ekspor impornya ke non anggota itu diserahkan kepada anggota masing-masing. Kalau dilihat dari tingkatan, PTA adalah yang paling longgar. Jadi non-binding agreement. Jadi dikatakan tidak mengikat. Ya, beda dengan FTA, customs union, dan seterusnya begitu. Jadi ini tidak mengikat. Non-binding agreement artinya bahwa negara itu bisa keluar dari kesepakatan. Yang kedua, tidak detail. Ya, kalau detail atau jadi kalau kita belajar trade itu ada HS, harmonious system, itu ada kode-kodenya, ya. 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, semakin detail, semakin banyak digitnya. Nah, ini tidak begitu dibahas. Beda dengan kebijakan-kebijakan atau trade arrangement pada level lebih atas, itu sangat detail sekali, ya, jenis produk yang menjadi objek dari konsesi tarif yang ditawarkan oleh masing-masing anggota. Ketiga, sektornya terbatas. Misalkan di Inggris hanya mobil saja begitu. Ya, jadi dibatasi, atau produk pertanian saja atau produk manufacture, jadi tidak mengikat, tidak mencakup produk yang lebih luas. Itu adalah PTA atau Preferential Trade Arrangement. Naik ke level yang kedua adalah Free Trade Area. Free Trade Area itu bukan berarti perdagangan bebas. Bebas tanpa ada hambatan, tanpa ada pengecualian, tanpa ada regulasi-regulasi yang menghambat. Ini hanya istilah saja, ya. Free Trade Area atau FTA atau FTA. Negara anggota sepakat untuk menghilangkan, tidak semuanya, karena kasus di AFTA juga tidak semua dihilangkan, ya, tapi sebagian besar produk lainnya dihilangkan hambatannya. Jadi semua hambatan perdagangan, baik itu tarif dan non tarif, itu dikurangi atau dihilangkan. Kata semuanya itu tidak menunjukkan semua produk itu dikurangi atau dihilangkan hambatan. Masih ada beberapa produk yang di luar kebijakan tersebut. Namun kebijakan tarif terhadap negara non-anggota sama dengan PTA diserahkan ke negara masing-masing. Contohnya begini. Indonesia dan Malaysia dan negara ASEAN sepakat, ya, membentuk AFTA tahun 92. Ya, AFTA. Kemudian negara-negara itu, negara anggota itu sepakat menurunkan tarif dalam skema CEPT, ya kan? CPT namanya. Common Effective Preferential Tariff, CEPT, ya kan? Itu diajukan negara-negara anggota dan sepakati, dan itu binding, mengikat begitu. Ya, tidak boleh di luar dari kesepakatan tarif tersebut. Tapi berapa tarifnya jika Indonesia dan Malaysia mengimpor produk dari contoh New Zealand atau Australia, maka tarifnya berbeda antara Malaysia dan Indonesia ke negara non-anggota. Jadi tarif impornya Malaysia dari New Zealand dan Australia berbeda dengan tarif yang dikenakan oleh Indonesia kepada barang impor dari
New Zealand, dan Australia. Itulah konsekuensi dari free trade area. Nah, ini menjadi salah satu kendala dalam konteks FTA. Kenapa? Karena mungkin nanti negara-negara luar akan mengekspor ke negara yang memberikan tarif rendah. Nah, salah satu upaya untuk menghindari apa yang disebut dengan trade deflation, maka anggota sepakat menentukan suatu indikator untuk menentukan apakah produk itu mendapatkan konsesi dari tarif yang telah disepakati. Maka indikator atau kebijakan itu disebut dengan rule of origin. Jadi akan dicek dari mana produk atau barang itu. Di AFTA, di ASEAN, itu ada suatu mekanisme bahwa suatu produk itu dikatakan produk dari ASEAN, made in ASEAN, apabila kandungan kumulatif, kandungan komponennya itu minimal 45%. Itu adalah made in ASEAN. Jadi boleh saja produk tersebut ya diimpor dari Malaysia, diolah di Indonesia, kemudian diekspor ke Thailand. Nah, nanti dihitung berapa komponennya begitu. Hitung berapa komponen dari Malaysia, Indonesia. Seandainya barang itu diimpor dari New Zealand oleh Malaysia, akan dihitung ini berapa komponennya begitu. Kalau ternyata kurang dari 45%, maka Thailand misalkan akan menekan itu produk dari Australia, bukan dari Malaysia, bukan dari Indonesia. Itu contoh ya, contoh mekanisme untuk menghindari apa yang disebut dengan trade deflation. Ciri yang ketiga adalah faktor produksi, biasanya adalah labor, itu tidak bebas bergerak di antara negara anggota, atau dengan kata lain imperfect factor mobility. Dan kita rasakan sekarang, tidak mungkin semua orang Indonesia bisa pindah atau bekerja semuanya tanpa batas di Malaysia, orang Malaysia juga ke Thailand, orang Thailand juga ke Singapura, dan sebagainya. Ya, kita bisa bergerak hanya dibatasi maksimal 30 hari. Ya, itu pun sebagai turis. Kalau bekerja maka harus menggunakan izin bekerja. Artinya apa? Artinya labor atau faktor itu tidak bebas bergerak atau mencari pekerjaan di kawasan FTA. Itu adalah ciri dari free trade area. Nah, kita kenal ya hampir semua negara di dunia itu sekarang pasti anggota dari FTA yang dibangun oleh negara masing-masing. Ada ASEAN, ya, ada Asia Timur, ada Amerika Latin, ya, ada Asia Selatan, ada negara Mediterania, ya, itu di kawasan Mesir, Israel, Lebanon, Turki, ya, Italia, Aljazair, itu adalah Mediterania namanya. Banyak juga kerjasama yang sama di Afrika. Itulah contoh negara-negara untuk sama-sama meningkatkan volume penjualan barang atau perdagangan plus juga investasi dengan membentuk suatu kawasan integrasi ekonomi yang kita kenal dengan FTA, Free Trade Area.